kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan atau P2SK menjadi undang-undang baru. Ada 17 perubahan dalam undang-undang yang baru dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional sekaligus mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Undang-undang P2SK yang baru menjadi momentum menata berbagai kebijakan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat dan dunia usaha, khususnya UMKM. Keberpihakan pada UMKM penting dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional. Salah satu terobosan Undang-Undang P2SK yang baru terhadap UMKM adalah memberikan landasan hukum yang kuat bagi Bank BUMN maupun Bank BUMD untuk menyelesaikan kredit bermasalah UMKM melalui mekanisme hapus buku dan hapus tagih. Banyak pelaku UMKM kesulitan mengembangkan usahanya karena kewajiban kredit lama yang belum diselesaikan secara administratif. Pemerintah nantinya memiliki ruang untuk menyelesaikan berbagai persoalan kredit yang selama ini menghambat pelaku UMKM. Dengan begitu, pelaku UMKM bisa kembali produktif mengembangkan usaha dan berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ke arah yang lebih baik. Komisi 11 DPR RI mengingatkan, proses penghapusan tersebut harus dilakukan lebih tertib dan akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta mempertimbangkan peluang pengembalian dari debitur. Hal-hal yang bisa menggairahkan perekonomian secara menyeluruh untuk semua lapisan. Salah satu misalnya kayak tadi penghapus bukuan dan hapus tagih daripada utang-utang UMKM yang selama ini tadi disampaikan juga oleh Pak Menteri sangat menyulitkan dan bisa berdampak kepada kerugian negara. Dengan undang-undang ini dikasih dasar hukum untuk bisa kita lakukan penghapusan sehingga masyarakat-masyarakat yang terkena masalah ini bisa kembali berpartisipasi dalam pertumbuhan perekonomian Indonesia. Undang-undang ini kan memberikan kepastian hukum kepada bank himbara, bank BUMN maupun BUMD untuk melakukan hapus buku. Artinya ini bukan sekedar menghapus utang dari UMKM, tapi juga memberikan kesempatan kedua atau second chance UMKM untuk kembali dapat mengakses pembiayaan tanpa menimbulkan risiko yang berat bagi bank, begitu ya. Jadi memang ini kita melihat bahwa ini penting karena bagaimanapun UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian nasional sehingga membantu UMKM untuk bisa kembali mengakses pembiayaan dari bank. Jadi saya kira undang-undang ini membantu bank untuk bisa melakukan hapus lagi itu ya. Undang-undang ini memberikan fondasi yang kuat untuk stabilitas sistem keuangan. Ya, karena undang-undang ini kan mengatur bukan hanya BI tapi juga tentang kebijakan fiskal juga sehingga ada fondasi yang kuat bagaimana kerjasama antara fiskal dan moneter memberikan fondasi kuat sehingga ekonomi kita tahan terhadap guncangan termasuk guncangan global. Undang-Undang P2SK yang baru juga diarahkan untuk meningkatkan daya saing sektor keuangan nasional melalui pengembangan instrumen aset digital dan kripto, dan pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Berbagai ketentuan yang ada diharapkan menjadi instrumen penguat sektor keuangan nasional menghadapi berbagai resiko dan tantangan di tengah tekanan nilai rupiah, ketidakstabilan pasar global, dan perkembangan teknologi finansial, serta kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks sehingga gejolak sektor keuangan tidak menjadi beban fiskal APBN. Kehadiran regulasi yang adaptif dan memberi kepastian bagi pelaku industri akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.